Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Asbrika Ria Lideni Buru S, NPM 1983 2049. Mata kuliah Praktikum Statistika 2 atau SPSS. Di sini saya akan mengerjakan tugas ketiga, yaitu pengujian asumsi klasik. Jadi di sini saya sudah memiliki datanya, yaitu kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi. Jadi kita ke SPSS-nya. Di sini saya akan menuliskan kompensasi. Terus karakteristik pekerjaan. Karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, motivasi. Sekarang kita ke data view-nya. Di data view ini kita akan mengcopy hasil dari total ke kompensasi, ke karakteristik pekerjaan, ke gaya kepemimpinan, dan motivasi. Jadi total kompensasi ini harus kita copy. Kita copy, kita pastekan di sini, Ctrl P. Setelah itu copy,
Setelah itu kita pilih analyze, regression, linear, motivasinya kita pindahkan ke dependent, kompensasi, karakteristik pekerjaan, dan gaya kepemimpinan itu kita pindahkan ke independen. Setelah itu tekan statistik, kita tekan ini, kita centang juga ini. Setelah itu kita continue, siap itu tekan plot, kita pindahkan ini ke sini, kita pindahkan ini ke X. Setelah itu kita centang histogram, kita centang normal probability plot. Siap itu kita oke kan, dan kita tunggu hasilnya. Inilah hasil dari regression ya. Setelah itu kita lanjut, kita tekan analyze. Setelah itu kita pilih compare-means, kita pilih means. Setelah itu motivasinya kita pindahkan ke dependent list, kompensasi sama karakteristik pekerjaan kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita pilih option, kita pilih unavoidable dan eta, kita centang ini. Setelah itu kita continue, kita oke kan. Inilah hasil dari di sini. Saya akan melanjutkan videonya. Inilah hasil dari. Setelah itu kita akan, sebenarnya saya sudah mengisi uji asumsi klasik dalam bentuk vlognya. Jadi di sini saya akan jabarkan dalam bentuk video untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini kita lakukan 5 uji asumsi klasik, yaitu 1. Uji normalitas data atau melihat distribusi data perihal normal. A. Menggunakan gambar atau grafik. B. Menggunakan uji angka atau statistik. 2. Uji linearitas atau menghubung antara variabel X dengan variabel Y. Yang ketiga, uji multikolinearitas atau untuk melihat apakah terdapat hubungan antara variabel bebas. 4. Uji autokorelasi untuk melihat apakah secara antar waktu data-data yang ada pada setiap variabel yang memiliki hubungan dan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, uji heteroskedastisitas. Uji untuk melihat apakah data-data pada setiap variabel merupakan data yang homos atau data yang heteros, sebaiknya datanya adalah yang homos. Di sini kita menggunakan gambar atau grafik, buka kurung scatter plot, tutup kurung. B. Menggunakan uji angka statistik, buka kurung uji Gleiser, tutup kurung. Jadi di sini saya tadi sudah mengisi duluan uji asumsi klasiknya. Jadi di sini saya akan menjabarkannya atau menjelaskannya.
Yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya punya distribusi normal atau tidak. Analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik normal plots berikut. Jadi, gambar histogram yang saya ambil di sini adalah yang ini. Di sini tadi saya copy dan saya pastekan ke sini. Jadi, jika gambar grafiknya itu telah membentuk seperti lonceng yang sempurna, maka kurva histogramnya itu memiliki keseimbangan ke kiri dan ke kanan, dan jika telah membentuk seperti lonceng yang sempurna, maka disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Jadi kita lanjut. Untuk plot of regression ya, saya copy dari sini. Saya ambil tadi dari sini. Ya, saya ambil tadi dari sini. Untuk probability plotnya, jika titik tinggi penyebaran data menyebar mendekati garis diagonalnya, maka probability plotnya memperlihatkan garis normal. Maka variabelnya telah terdistribusi secara normal dikarenakan titik tinggi penyebaran data menyebar mendekati garis diagonalnya. Yang kedua, uji linearitas. Uji linearitas ini dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Dalam pengujian regresi linear, variabel yang baik adalah variabel yang memiliki hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Sebuah variabel dinyatakan hubungannya yang linear jika nilai deviation format linearity-nya lebih besar dari 0,5 buka kurung sig hitung lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian linearitas pada pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk tabel yang di sini saya masukkan tabel yang ini. Jadi hasil pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai deviation from linearity adalah sebesar 0,0. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Buka kurung, sig hitung 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Tutup kurung. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kompensasi dengan motivasi adalah hubungan yang tidak linear. Kita lanjut. Untuk tabel di sini saya gunakan tabel yang ini. Saya kopikan tadi dan saya pastekan ke sini. Hasil untuk tabel di atas menunjukkan bahwa nilai deviation from linearity-nya adalah sebesar 0,177. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Buka kurung, sig hitung 0,177 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik pekerjaan dengan motivasi adalah hubungan yang linear. Untuk tabel yang di sini saya gunakan tabel yang ini. Jadi
menurut tabel di atas menunjukkan bahwa nilai deviation from linearity adalah sebesar 0,013. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hitung 0,013 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara gaya kepemimpinan dengan motivasi adalah hubungan yang tidak linear. Di sini kita akan uji multikoliniaritas. Menurut Gojali tahun 2005, pengujian ini dapat dilihat melalui nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance lebih kecil dari 0,1, maka terjadi multikolinearitas, dan apabila nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel yang saya gunakan adalah tabel yang ini. Berdasarkan tabel di atas, tolerance dan fit variabel kompensasi adalah sebesar 0,496 dan 2,017, sedangkan nilai tolerance dan fit dari karakteristik pekerjaan adalah sebesar 0,677 dan 1,478. Kemudian nilai tolerance dan FIF dari variabel gaya kepemimpinan adalah sebesar 0,678 dan 1. Dan 1,475 nilai tolerance dan VIF pada setiap variabel telah memenuhi asumsi bahwa nilai tolerance lebih kecil dari 0,100, sedangkan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tidak memiliki hubungan yang linear. Kita lanjut. Keempat, uji autokolerasi. Uji autokolerasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Adapun ujian dapat digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi kelas ini adalah uji Darwin-Watson atau D-Weisbach dengan ketentuan sebagai berikut. Tabel yang saya pindahkan, tabel yang ini ke sini, saya copy dan saya pastekan di sini. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Darwin Watson atau DW sebesar 1,638, oleh karena nilai DW lebih kecil dari 2,35, tetapi nilai
1,65 lebih kecil dari 1,1638 lebih kecil dari 2,35, maka dapat disimpulkan bahwa data-data penelitian ini telah terkena gejala autokolerasi. Dan yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Pengujian ini digunakan untuk melihat apabila dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual dalam rangkaian suatu pengamatan ke pengamatan lain jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Salah satu uji untuk menguji heteroskedastisitas ini adalah dengan melihat penyebaran dari varian residual pada diagram pecah. Jadi tabel saya gunakan di sini adalah tabel yang ini saya copy dan saya pastekan di sini. Menurut gambar di atas terlihat penyebaran residual cenderung tidak teratur. Terdapat beberapa plot yang berpencar dan tidak membentuk plot tertentu, sehingga disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Inilah hasil dari saya mohon pamit jika ada kata-kata yang saya ucapkan salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam.